bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, sedangkan permasalahan ini yang terjadi di TPA Burangkeng itu, apa yang menjadi amanat undang-undang itu tidak diberlakukan di TPA Burangkeng, bukan oleh pemerintah, gitu kan? Tidak diberlakukan dan tidak ditata dengan baik, gitu kan? Aspirasi masyarakat kan bukan hanya Setu ya Bang. Nah nanti apakah hanya fokus di Setu aja dari infrastruktur atau lapangan pekerjaan? Nah untuk kecamatan-kecamatan lain bagaimana Bang? Ya tidaklah, kita kan wakil rakyat yaitu menyeluruh ya. Menyeluruh dari Dapil 1 ini kan kita membawahi 5 kecamatan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rida Amalia di Urban JTV at Polaks Mall Cikarang. Nah hari ini kita bakalan sharing bareng Bang Syarif di podcast bersama Wakil Rakyat. Nih agak mengejutkan, sebelum ini kita berbincang sebentar teman-teman, dan Bang Syarif ini baru berumur 33 tahun. Betul. Seperti itu ya, dan sudah memulai karir politiknya dari setelah lulus SMA. Nah beliau ini dulunya di partai PDIP dan pindah haluan ke partai P3 begitu. Betul. Mungkin ada alasan terkait Bang untuk perpindahan partai seperti itu? Ya sebetulnya kalau berkaitan saya dengan pindah haluan dari partai PDI ke partai P3 itu ceritanya cukup panjang ya. Karena sebelumnya juga kita memang pernah calon dari partai PDIP di tahun 2014 pertama. Sudah cukup waktu lama. Itu usia saya baru 23 tahun mungkin. Oh, sudah mencalonkan sudah, seperti itu. Tahun 2014 ya, 23 tahun, dan saya kembali tarung lagi tahun 2019 dan belum ditakdirkan untuk dilantik. Betul. Nah akhirnya ada beberapa masukan-masukan kepada saya yang mungkin dari tim-tim kita, dari orang-orang terdekat kita, keluarga, coba deh katanya, kalau bisa coba lagi, tapi kalau bisa katanya ganti partainya. Berarti ada dukungan dari keluarga. Ada dukungan dari keluarga juga, yang ini sih dari tim ya, yang paling banyak memberikan masukan. Cobalah dari partai lain katanya. Karena kalau dengan suara yang kemarin diperoleh itu 2014 mau 2019, kalau di partai lain pasti jadi itu. Stuck di situ aja sebelum-sebelumnya. Berarti dua kali ya Bang? Saya pertama 2014 itu kan mendapatkan suara 10.000 lebih waktu 2014, dan di tahun 2019 saya mendapatkan suara kurang lebih 14.000 lebih. Lumayan banyak ya. Terus di tahun 2024 ini saya mendapatkan suara naik lagi 16.000 lebih. Itu. Dari partai P3 ini. P3 ini. Nah kebetulan Bang Syarif ini adalah salah satu anak muda dari desa Burangkeng. Betul. Dan kecamatan Setu. Betul. Nah mungkin dari kecamatan Setu ini baru pertama kali ada wakil rakyat yang menjabat seperti itu ya Bang? Tidak, di tahun 99 sampai 2004 itu orang tua saya. Oh Masya Allah. Ya sempat jadi anggota DPRD dari partai PDI. Dari zaman Orde Baru beliau memang aktivis politik yang hadir di partai PDIP itu. Itu di tahun 2004. Setelah tahun 99 sampai 2004 orang tua saya vakum, tidak lagi berpolitik, berpartai. Akhirnya beliau mencalonkan di kepala desa tahun 2012 gitu. Jadi bukan yang pertama sih. Betul. Cuman ada kehilangan kursi di Setu ini selama 20 tahun atau 4 periode. Berarti dan setelah 20 tahun itu baru Bang Syarif muncul lagi, menjabat lagi gitu. Dan sekarang nih Bang, alhamdulillah setelah terpilih ya menjadi wakil rakyat seperti itu. Nah setelah dilantik sebagai anggota DPRD Bang, gimana Bang kesibukannya saat ini? Sebenarnya sudah dilantik atau belum? Sudah kemarin lagi tanggal 5 September ya kita sudah dilantik dan disumpah dan janji di gedung DPRD. Ya kalau berkaitan dengan kesibukan saya sih sebenarnya nggak jauh berbeda ya dengan kesibukan saya sebelumnya. Karena memang kesibukan saya itu selalu ya berkomunikasi, bersilaturahmi. Ya ketika ada undangan-undangan dari masyarakat itu mau undangan hajatan, mau undangan maulid dan lain sebagainya. Ya kita memang seperti itu sebelum menjabat sebagai anggota DPRD gitu ya. Cuma perbedaannya mungkin sekarang ya sekali kita juga Pemda lah gitu sudah ke kantor ya Bang ya. Kantor, lihat kantor juga kan, jangan sampai kaku juga di kantor, jangan sampai kita beruangan kita kan gitu. Ya juga sesekali sekarang saya banyak diskusi juga lah dengan para senior, dengan para tokoh, karena
untuk menjadi seorang anggota DPRD tentunya perlu ilmu dan wawasan yang luas gitu kan. Betul. Karena di anggota DPRD ini kita nanti ke depan juga akan berhadapan dengan orang-orang pintar di sana. Betul. Gitu. Makanya saya selalu berkomunikasi dan berdiskusi dengan para tokoh, para senior kita yang ilmunya mungkin lebih tinggi daripada Sudah saya. lama gitu. ya berpengalamannya Iya. seperti itu. Kalau untuk backgroundnya Bang Sarif nih, sebelum menjabat sebagai anggota legislatif itu kesibukannya apa? Atau pengusaha kah? Atau karyawan korporat segala macam gitu Bang? Kalau di lembaga saya di Karang Taruna ya. Oh, Karang. Kebetulan saya dari Karang Taruna. Sebelumnya saya menjabat sebagai sekretaris Karang Taruna dan juga menjadi ketua Karang Taruna Desa dan sempat juga menjadi wakil ketua Karang Taruna tingkat kecamatan di bidang OKK. Dan kalau background pekerjaan saya itu ya kontraktor. Ya. Jadi menggarap pekerjaan swasta yang ada potensi di lingkungan itu saja. Betul. Setelah dilantik tanggal 5 September kemarin, apa sudah ada pembagian komisi Bang untuk di DPRD Kabupaten Bekasi? Kalau pembagian komisi itu kita sudah bahas sebetulnya dari semenjak KPUD menyatakan kita sebagai calon legislatif terpilih ya. Kita sudah bahas dan karena memang di partai P3 ini hanya mendapatkan 2 kursi yang tentunya tidak bisa membuat fraksi sendiri ya. Iya, betul. Harus ada fraksi gabungan dan kami berkomunikasi dengan partai buruh dan akhirnya kami dengan partai buruh berkomitmen untuk pembagian komisi dan juga masa jabatan ketuanya, ketua fraksi. Jadi karena P3 itu suaranya lebih banyak, otomatis P3 yang terlebih dahulu menjadi ketua fraksinya. Berarti Dan Abang nih bukan yang menjadi jadi satu lagi. ya saya juga punya adab dan etika Iya, lah, betul. gitu. Karena saya ini orang baru lah di Iya. partai P3 ini karena yang lolos itu antara saya dengan pimpinan saya itu Bu Nunung pimpinan partai selaku sekretaris. Jadi di fraksi kita ini ketuanya adalah Bu Nunung, terus wakil ketua saya dan sekretaris itu Bang Ali Nur Hamzah dari Partai Buruh. Untuk pembagian komisi itu sendiri kami sudah berkomitmen bersama. Jadi di komisi 1 itu Bang Ali, di komisi 2 Bu Nunung, komisi 3 saya, komisi 4 itu Bang Surahman. Dan ada satu lagi, setelah terbentuknya koalisi pilkada ini, yang mana ada partai PBB di satu koalisi kita, ya jadi gabunglah di situ di satu fraksi gitu. Nah, untuk cerita sebelumnya nih yang Abang gagal 2 kali dalam pencalekan kan, pemilihan. Nah, motivasinya apa sih Bang? Kenapa nggak putus asa? Kenapa nggak menyerah gitu? Kenapa nggak udahlah udah gagal, udah selesai aja gitu? Biasanya kan kayak gitu. Nah, ini terus berarti 3 kali ya Bang ya untuk sampai sekarang ini. Motivasi terbesarnya itu apa Bang? Sebenarnya lebih tepatnya bukan gagal ya. Bukan gagal tepatnya ya? belum ditakdirkan. Betul. Gitu, Belum waktunya, iya, belum karena waktunya, semuanya ada karena waktunya ya Bang. Menurut saya suara yang saya peroleh itu ya sudah cukup besar dan juga artinya masyarakat itu harapannya begitu besar kepada saya. Saya hanya gagal tidak dilantik saja, tapi saya sudah berhasil mengambil hati masyarakat gitu kan. Karena aktif juga di lingkungan sosial seperti itu. Masyarakat kita alhamdulillah yang pasti aktif gitu. Terus yang memotivasi saya itu begini Pak, ketika saya melihat begitu besarnya semangat para pendukung saya, gitu kan, begitu kencangnya dorongan daripada dan doa orang tua saya bilang kalau 2 kali ini saya tidak dilantik, saya berhenti di saat ini, berarti usaha teman-teman, usaha tim saya, usaha orang tua saya kagak ada hasilnya. Saya bilang ke orang tua saya, sekali lagi berikan kesempatan sama saya. Tapi untuk masalah partai saja diatur, gitu. Biar saya punya pilihan, saya bilang gitu. Berarti dari situ ada inisiatif untuk pindah partai seperti itu. Ya, gitu. Berarti awalnya ikut gabung ke Partai Merah ini ikut orang tua nih Bang awalnya. Ya karena partai yang merah ini adalah partai warisan ya buat saya. Karena orang tua saya itu adalah aktivis politik dari partai PDI dari semenjak SD dia bahkan. Masya Allah. Semenjak SD dia sudah sama partai PDI itu kan dulu bukan PDIP ya PDI. Dulu. Nah sampai di Orde Baru sampai ke zaman reformasi orang tua saya tetap di PDI gitu kan. Nah ketika warisan ini diberikan kepada saya, terus saya jalankan ternyata saya kagak mampu untuk mengelola warisan tersebut, gak ada salahnya dong kita kalau kayak tanah mana kita diberikan warisan ya kita jual gitu, kita belikan yang baru gitu kan. Tapi sempat ada perdebatan nggak Bang antara orang tua sama Bang Sarif sendiri? Pertimbangan sangat matang karena sebelum kita pindah ke partai P3 ini dari partai PDI ya,
banyak juga hampir semua partai yang meminang saya dan meminta saya gitu kan untuk calon di partai ini dong. Nanti saya kasih ini banyaklah janji-janjinya gitu kan. Betul. Ya kita juga banyak pertimbangan, juga saya tanya sama teman-teman kita, sama tim dan relawan kita, gimana nih kalau kita partai ini? Oh jangan, ada pertemuan gini-gini. Akhirnya partai P3 inilah terakhir, yang paling terakhir meminang saya, meminta saya untuk masuk ke partai P3. Dan saya bahas lagi sama teman-teman, bagaimana nih ada satu partai lagi meminta kita untuk masuk ke sini. Ada satu teman saya bilang gini, tolong cari partai yang punya nilai agamis dan juga nilai nasionalis. Betul. Saya lihat hanya ada di partai ini, di partai P3. Harus ada keduanya ya Bang? Harus ada keduanya, karena kita bermasyarakat juga. Tidak semuanya saya bergaul dengan ustadz, tidak seharian saya bergaul dengan kiai, tidak. Saya juga terkadang bergaul dengan orang lapangan, ya kan, dengan orang yang agak urakan, harus gitu kan. Seimbang, harus seimbang, karena kita mewakilin kan, mewakilin umat, kita mewakili masyarakat, gitu. Pasti beragam di situ. Nah, untuk sosok yang memotivasi nih Bang Syarif, yang memang benar-benar dari hati nih, gue harus ikutin dia tuh. Itu ada nggak sih sosok yang benar-benar jadi panutan lah seperti itu? Ada. Itu siapa Bang kalau boleh tahu? Orang tua saya sendiri. Orang tua saya. Ya, bapak saya ya. Beliau adalah saya anggap bukan hanya sebagai orang tua, tapi saya sudah anggap sebagai guru saya, mentor saya. Bagaimana saya menghadapi suatu cobaan, bagaimana saya menjalankan kehidupan saya sehari-hari, bagaimana saya berpolitik, bagaimana saya berpartai, itu semua motivasi dari orang tua saya. Dan beliau adalah panutan saya, gitu, sampai saat ini. Orang tua benar-benar mendukung untuk jalan menuju politik seperti itu ya Bang? Ya, sebetulnya setiap orang tua pasti mendukung. Betul. Ya, pasti mendukung anaknya untuk mencapai sebuah cita-citanya. Mungkin ya walaupun berbeda bidangnya, ada yang mendukungnya dalam usaha, ada yang mendukungnya di bidang bisnis. Ya karena saya sukanya di politik, karena dari kecil saya emang udah diberi makan, diberi makan tentang politik gitu kan. Makanya saya sukanya di sini. Sempat saya waktu sekolah juga lulus SMA saya ditawarkan masuk Anpol aja. Atau STTD, masuk ke STTD saya nggak mau. Karena saya sukanya di sini, karena bisa ke antara saya dengan masyarakat itu tidak ada batasnya gitu kan. Kalau saya jadi polisi, apalagi jadi jenderal segala macam, karena ada batasan, segan lah dia sama saya. Betul. Karena kan banyak juga orang tua yang memandang negatif kalau misalkan masuk politik nih jadi kayak gini, tetapi orang tuanya Bang Syarif sendiri benar-benar memberi semangat penuh gitu ya ke Bang Syarif sendiri. Jadi dalam politik yang terkadang katanya orang politik itu jahat, yang jahat itu bukan manusianya sebenarnya, caranya mungkin. Caranya untuk berpolitik mungkin ada lah. Mungkin ada beberapa niat baik, cuman caranya yang menuju niat baik itu yang salah juga gitu ya Bang. Gitu. Nah untuk pindah nih Bang, dari merah ke hijau gitu, benar-benar bertolak belakang seperti itu ya. Itu alasan terbesarnya itu apa Bang? Kalau boleh tahu, selain tadi adanya nasionalis dan religius ya, mungkin ada alasan-alasan lain dari hati nurani mungkin? Ya ada daya tarik sendiri aja ya. Karena yang saya tadi bilang, setiap partai, hampir semua partai meminta saya untuk calon di partainya tersebut, karena dengan suara perolehan saya kemarin itu sudah cukup satu kursi sebetulnya kan, tanpa dibantu suara partai atau suara calon yang lain. Ya ketika partai P3 ini meminta saya itu langsung ada rasanya gitu loh, ada chemistry, kayaknya ada chemistry-nya, ini kayaknya di partai yang gue cari gitu. Betul. Nah untuk kemarin kan full tuh Bang kampanye, pasti turun ke masyarakat, ke lapangan. Nah itu permasalahan krusial apa tuh yang ada di masyarakat Dapil Abang ini? Kalau kemarin kan saya lebih turunnya waktu masa kampanye itu lebih fokusnya di Kecamatan Setu. Dari 11 desa yang dari Kecamatan Setu. Kalau untuk di Kecamatan Serang Pusat, Serang Baru, ya saya tidak banyak lah turun ke sana. Yang saya lihatnya di Kecamatan Setu itu permasalahannya paling krusial adalah masalah infrastruktur jalan ya. Iya betul. Ya ke satu di situ, karena kenapa? Sekarang masyarakat Kecamatan Setu adalah masyarakat yang terpadat. Di Dapil 1 paling padat ya, dengan kepadatan penduduk yang ada di Kecamatan Setu, otomatis pengendara semakin kendaraan banyak, yang pengguna kendaraan itu semakin banyak. Ditambah lagi ada apa? Ada pergudangan yang dibangun di Kecamatan Setu, dan juga dampak dari adanya tol. Dengan secara otomatis adanya tol, jalan lebih ramai. Gitu kan. Apalagi jalan utama Kecamatan Setu itu adalah penghubung antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Bekasi, dan juga Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi.
otomatis yang melalui jalan tersebut itu bukan hanya orang Kabupaten Bekasi, Iya, gitu. tapi orang luar juga ya. Makanya dengan bertambahnya penduduk pasti dampak daripada pengguna kendaraan itu lebih meningkat, dan masalah jalannya masih kecil. Tuh. Harusnya itu dikasih minimal 9 meter Iya. luasnya, biar bikin dua jalur agar apa, tidak menimbulkan kemacetan. Itu. Dan yang kedua, setelah saya keliling ya dari warga ke warga, itu banyak usulan kepada saya dan mengeluhkan bahwa di Kecamatan Setu ini sangat minim lapangan pekerjaan. Betul. Ya, karena mungkin terbentur dengan zonanya. Iya. Karena di Kecamatan Setu itu zonanya adalah zona kuning dan zona hijau. Kuning untuk permukiman dan hijau untuk penghijauan, gitu kan. Dan tidak bisa dibangun PT besar yang bisa berproduksi. Iya. Ada juga Jauh cuma ya, Bang, paling ya. gudang-gudang kecil kayak gitu kan. Betul. Paling menampung tenaga kerja berapa, 5 orang, 10 orang, sedangkan masyarakat kan banyak. Betul. Gitu kan. Kalau mereka bersaing mencari nafkah, mengadu nasib ke kawasan industri, saya rasa kadang-kadang kalah melulu. Iya, susah Karena ya, mungkin Bang. apa ya, persaingannya sudah ketat gitu. Banget, memang. Udah ketat banget bahkan. Karena bukan dari Kabupaten Bekasi aja, tapi dari luar kabupaten Ya, juga bisa cari dikatakan ke situ. 60% dari luar malah. Dari luar, Gitu kan. iya. Orang Kabupaten Bekasi paling segelintir orang yang bisa Iya, kerja di betul. situ. Nah, untuk caranya itu sendiri Abang gimana nih untuk meningkatkan lapangan pekerjaan atau memperbaiki infrastruktur? Apa sudah ada niatan atau program-program apa yang akan dilakukan? Jadi kalau berkaitan masalah infrastruktur yang saya katakan itu kan jalan provinsi ya. Iya. Itu jalan provinsi bukan jalan kabupaten, karena kalau jalan provinsi yang berkewajiban untuk membangun jalannya pemerintah provinsi, dan di sini di Kabupaten Bekasi sendiri kan adalah anggota dewan yang mewakili kita di Iya, provinsi. provinsi. Nah, ini akan saya sampaikan sama beliau, entah itu terkait masalah partainya partai apa, itu jadi masalah. Iya. Karena ini bicaranya ini adalah wilayah kita yang perlu kita bangun gitu. Jadi harus bekerja sama Harus antara bekerja partai sama. semua. ya, Bang? Masalah partai berbeda tidak jadi masalah. betul, gitu kan. betul. Yang penting kita hari ini menjadi wakil rakyat ya harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, untuk aspirasi masyarakat kan bukan hanya Setu ya, Bang. Nah, nanti apakah hanya fokus di Setu aja dari infrastruktur atau lapangan pekerjaan? Nah, untuk kecamatan-kecamatan lain bagaimana, Bang? Ya tidaklah, kita kan wakil rakyat yaitu Iya. Menyeluruh ya. menyeluruh Iya. dari dapil 1 ini kan kita membawahi 5 kecamatan gitu kan. Walaupun saya fokusnya kemarin mencari dukungan suara itu di Kecamatan Setu, tapi hari ini saya itu adalah anggota DPRD, wakil rakyat, yaitu dapil 1. Semua masyarakat di dapil 1 itu warga saya. Warga saya, betul. Itu setiap aspirasinya perlu saya terima dan saya perjuangkan. Nah, untuk ada niatan buka sosial media nggak sih, Bang, untuk masyarakat yang pengen keluh kesah nih ke Abang, karena kan Abang kan wakil rakyatnya mereka kan, karena banyak juga masyarakat yang pengen banget nih aspirasinya itu kedengeran. Nah, mungkin teman-teman di sini warga Setu atau Dapil 1 Kabupaten Bekasi tuh pengen tahu nih, kalau misalkan mau keluh kesah tuh kemana sih ke Bang Sarif tuh? Apa ada Instagramnya kah atau ada kontaknya Kebanyakan sih gimana? cuma melalui tim ya. Tim. Iya, melalui tim-tim Ada kita, jembatan ada timnya jembatannya ya? dari sampaikan ke tim, dan tim datang ke rumah saya menyampaikan, dan terkadang masyarakat itu sendiri datang ke rumah saya. Langsung. Karena rumah saya itu berbeda dengan dewan yang lain ya. Kalau dewan yang lain mungkin tempatnya agak sulit ditemukan. Gimana kalau rumah saya itu ya ada Pinggir jalan ya, Bang? di Apa tengah gimana? kampung gitu kan, yang berdekatan dengan masyarakat sampai kagak ada gerbangnya Iya. gitu kan. Ya, jadi open house Open gitu ya. dari saya. Siapa yang mau datang tuh boleh gitu. Silakan aja. Nah, untuk yang tadi pembangunan itu cukup masif di Kabupaten Bekasi, tetapi kan di Setu sendiri itu hanya tadi ada pemukiman dan kawasan hijau seperti itu, Bang. Nah, nanti untuk lapangan kerjanya sendiri atau di luar Kabupaten Bekasi itu bagaimana, Bang? Bagaimana? Kalau misalkan ada warga Setu atau Dapil 1 nih pengen cari kerja dan lain-lain gitu. Nah, itu mungkin Abang dan tim itu mencarikannya keluar atau memang membangun suatu izin pabrik gitu di kawasan Ya, Setu dan Dapil sebetulnya 1. sih saya melihat begini ya, Kecamatan Setu itu tadi kembali lagi saya berkatakan di Dapil 1 itu penduduknya paling padat. Yang hari ini hanya berzonakan zona kuning dan zona hijau. Iya. Ya kalau bisa saya usul Iya. dan memperjuangkan, saya pengennya sih Kecamatan Setu itu ada perubahan zona. Oh iya, betul. Dari zona kuning mungkin harus bisa menjadi zona merah. Dengan sendirinya ketika zona itu berubah, saya yakin investor-investor pasti akan mendatangkan masuk dengan ya, Bang. sendirinya. Karena harga tanah juga belum begitu mahal, Betul. gitu kan? Dan bisa mengirit anggaran mereka untuk membangun perusahaan,
Nah, ketika datang investor itu membangun sebuah perusahaan, secara otomatis nanti pasti ada akan manfaatnya untuk lingkungan. Yang penting nanti tokoh di situ, pemerintah yang ada bertempatan di desa tersebut bisa memastikan ke perusahaannya kalau yang bekerja di sini harus mayoritas wilayah orang sini, wilayah sini. itu. Gitu. Berarti membuka lapangan kerja ya Bang. Karena kalau kita membantu orang dapil kita nih, membawa keluar dapil untuk mencari kerja, di sana juga kan banyak masyarakat. Iya betul. Iya. Karena banyak juga nih anggota DPRD yang sebelumnya kampanye akan membuka lapangan pekerjaan, akan membuka lowongan pekerjaan seperti itu janji-janjinya. Nah, mungkin masyarakat bingung bagaimana sih cara anggota dewan ini membuka lapangan pekerjaan. Mungkin yang tadi Bang Syarif itu seperti itu ya, mengubah zona gitu. Berarti harus usul ke Pemprov juga ya Bang? Kalau Ke menteri. Ke menteri ya? Iya, melalui ya harus melalui dengan eksekutif juga, bekerja sama dengan eksekutif gitu. Legislatif dengan eksekutif bekerja sama dengan menyampaikan usulan-usulannya ke menteri gitu. Nah, terkait komisi Abang nih, tadi yang di komisi 3, masalah lingkungan hidup dan itu menjadi salah satu permasalahan gitu. Nah, bagaimana Abang melihat persoalan itu sebagai komisi 3? Ya, persoalan masalah lingkungan hidup itu sebetulnya terjadi karena interaksi manusia itu sendiri terhadap alamnya ya, terhadap alamnya. Karena lingkungan hidup itu terdiri dari air, tanah, dan juga udara. Nah, persoalan ini jangan dianggap remeh dan jangan dianggap gampang ya. Harus segera mungkin memberikan solusi terbaik, tindakan-tindakan yang cepat dan tepat. Karena kalau kita biarkan persoalan ini berlarut-larut, pasti akan menimbulkan suatu masalah yang berkepanjangan. Bahkan bukan cuma menjadi sebuah permasalahan, bisa menjadi bencana besar, gitu kan? Bisa saja ketika ini kita membiarkan permasalahan lingkungan hidup dan kita tidak taat dan juga tidak patuh dengan apa yang sudah diundang-undangkan, itu bahaya nanti ke depannya. Jadi kita cuma bisa mewarisi anak cucu kita dengan suatu permasalahan gitu. Seharusnya kita bisa juga membuka tutup permasalahan itu ya. Nah, untuk di kabupaten sendiri yang tadi transportasinya kurang bagus, itu juga kan polusinya itu cukup kurang sehat ya untuk masyarakat Dapil 1 sendiri. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Apakah setelah nanti DPRD terlantik pada tahun ini akan langsung dibenarinkah jalanannya atau segala macamnya? Kan ada tahapan-tahapannya Mbak ya, nggak bisa segituan langsung anggota DPRD dilantik nih, besok langsung ada perbuatan kinerjanya yang nyata gitu kan. Kita kan cuma anggota DPRD, bukan dewa kan gitu, kagak bisa simsalabim, pasti semua ada prosesnya dan juga ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi setiap apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, kita hanya bisa memperjuangkannya gitu kan, tapi butuh proses-proses dan tahapan-tahapannya. Tidak bisa langsung hari ini dia minta besok bisa terkabulkan, kagak bisa juga. Karena gitu. Banyak harus akses iya, ada tahapan-tahapannya gitu. Nah, untuk TPAS Burangkeng nih Bang, itu kan merupakan tempat tinggal Abang ya. Betul. Di situ tuh. Sejumlah permasalahan di TPAS itu benang kusutnya itu seperti apa sih Bang? Ini agak unik. Kalau berkaitan masalah apa ya, permasalahan di TPA Burangkeng itu yang dikatakan benang kusut berarti agak ruwet ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mengartikan TPA itu diartikan tempat pembuangan akhir atau memproses sampah kembali ke media lingkungan secara aman bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, sedangkan permasalahan ini yang terjadi di TPA Burangkeng itu, apa yang menjadi amanat undang-undang itu tidak diberlakukan di TPA Burangkeng, bukan oleh pemerintah, gitu kan? Tidak diberlakukan dan tidak ditata dengan baik, gitu kan? Jadi pengelolaannya sehingga membuat apa? Gejolak sosial, bahkan jadi konflik sosial yang berkepanjangan. Sebetulnya permasalahan TPA ini ya harus selesaikan secara bersama-sama, gitu. Tidak bisa selesaikan juga dengan pemerintah, harus ada peran serta dari masyarakat, dari semua elemen, gitu kan? Karena setiap manusia pasti menghasilkan sampah. Itu sehari itu bisa habis tumpukan sampah banyak banget Pak, sampai berapa ya, kalau satu hari itu kalau saya lihat lalu-lalang truk sampah itu bisa 400 truk kali satu hari. Sekabupaten Bekasi kan cuma ada di Desa Burangkeng tempat penimbunannya gitu. Berarti benar-benar melebihi kapasitas. Udah overload ya.
Jadi makanya harus ada tindakan-tindakan bagaimana caranya mengelola TPA itu dengan baik, ya, dengan sistem yang modern, jangan hanya diangkut, dibuang, ditumpuk, diangkut, dibuang, ditumpuk. Butuh berapa hektar kita untuk menampung semua sampah, gitu kan? Jadi tidak ada upaya-upaya bagaimana caranya nih mengurangi debit sampah, tidak ada. Cuma ditumpuk dan ditumpuk. Dan setiap hari sekitar 400 truk kurang lebih. Nah, untuk solusi jangka pendeknya nih Bang dan menengahnya menurut Bang Safri seperti apa untuk TPS Burangkeng untuk kedepannya? Lebih baik. Jangka pendeknya itu pihak DLH harus menyiapkan SDM yang tepat, mulai dari UPTD-nya, mulai dari staf-stafnya sampai pegawai di TPA itu tersendiri. Karena untuk menyelesaikan masalah di tingkat di TPA itu tidak mudah, harus butuh orang yang kompeten, yang profesional, yang bertanggung jawab, yang jujur dan juga ikhlas, karena ini berkaitannya dengan kemanusiaan juga, gitu kan. Ini kita butuh itu semua. Dan selanjutnya kita jangka pendeknya itu kita harus segera membangun rumah kompos, karena dengan kita membangun untuk mendaur ulang, karena dengan rumah kompos tersebut nanti bisa mengurangi debit sampah organik, gitu kan, dan fungsinya banyak, manfaatnya banyak. Nanti ketika dia produksi, ya kan, kita bisa memberikan subsidi ke masyarakat yang bertani, memberikan pupuk gratis ke masyarakat, dan memberikan lowongan pekerjaan juga, karena setiap orang berproduksi pasti butuh manusia, dan adalah di situ lowongan pekerjaan. Dan juga harus diaktifkan kembali IPAS-nya, harus diperbaiki lagi masalah drainasenya, karena ini udah mendekati musim penghujan nih. Kalau drainase seperti itu dibiarkan, yang sudah tersumbat dengan sampah, yang runtuh segala macam, nanti kalau hujan nih, ya kan, turun hujan, bercampur tuh air hujan dengan air lindi, ya kan, menggenangi jalan, yang rugi siapa? Masyarakat. Karena itu adalah jalan yang digunakan sama truk sampah untuk membawa sampah, itu adalah akses masyarakat dari dulu sebelum ada TPA itu udah ada. Itu akses antara orang Kampung Jati dengan Kampung Cinyosok yang selalu berinteraksi, gitu kan. Kalau itu jalannya ketutup, kan mereka mau lewat mana, kejauhan, gitu kan. Tapi overloadnya itu sudah sampai jalanan atau memang masih dalam? Ya sebenarnya sering longsor juga, karena tumpukannya sudah terlalu tinggi, gitu. Itu jangka pendeknya, Pak. Dan juga harus ada normalisasi kali, karena kali yang saya melihat itu di dekat kali warga ya sudah dangkal dengan dengan sampah. Dan jangka menengahnya seharusnya pemerintah Kabupaten Bekasi itu memberikan kompensasi kepada masyarakat Desa Burangkeng secara layak dan menyeluruh. Itu adalah ungkapan wujud terima kasih kita. Pemerintah mewujudkan ucapan terima kasihnya dengan memberikan kompensasi kepada masyarakat. Karena apa? Sampai saat ini masyarakat Desa Burangkeng masih mau menerima sampah. Coba kalau masyarakat Desa Burangkeng tidak mau menerima sampah, jadi apa Kabupaten Bekasi? Iya kan, di-cut lah, nggak mau menerima segala macam, gitu kan. Jangan dibuangin sampah karena tidak ada manfaatnya untuk lingkungan, untuk desa kita, gitu. Resiko panjang. Iya, makanya berikanlah kompensasi secara layak dan secara menyeluruh. Bahkan jangan cuma berbicara untuk di Desa Burangkeng saja, kalau bisa ke sekecamatan satu. Karena hari ini yang berdampaknya ini TPA bukan cuma Desa Burangkeng, orang sekecamatan saya tuh merasakan dampaknya, gitu. Udaranya tumpukan sudah terlalu tinggi, Pak. Ketika tumpukan itu tinggi, angin berhembus, ya kan, itu baunya itu sampai radius kilometer, bisa 3 kilometer masih kecium, itu 5 kilometer juga masih kecium. Jauh, karena tumpukannya kan saking tingginya, gitu. Berarti benar-benar melebihi kapasitas. Ya, bayangin aja teman-teman, 400 truk setiap hari. Betul. Dan itu tidak ada solusi apapun sampai sekarang. Dan juga harus segera mungkin disiapkan dan ditambah ekskavator untuk di TPA Burangkeng. Karena apa? Ketika saya melihat antrian panjang nih, antrian yang sangat panjang di truk sampah ini, itu karena apa? Karena tidak mampunya ekskavator melayani truk sampah yang berdatangan yang begitu banyak, sehingga apa? Membuat kemacetan karena antrian panjang. Yang rugi siapa? Masyarakat juga, yang depan rumahnya ini diantri mobil sampah kan bau, gitu kan. Lagi makan juga dia, ada truk sampah begitu, apalagi truk sampah pasar, bau banget, gitu kan. Terus pengguna jalan macet, timbulnya apa? Terkadang karena macet, orang sama-sama pengen cepat jalan,
bertubrukan. Setelah bertubrukan, ributlah mereka, jadi konflik sosial. Itu sering terjadi keributan seperti itu. Berarti permasalahannya cukup jadi melebar. Iya, makanya karena saya kalau permasalahan sampah ini jangan dianggap enteng. Ini bisa jadi bencana. Kalau permasalahan masalah banjir, paling adanya terjadi di musim penghujan, kekeringan, paling di musim kemarau. Kalau masalah sampah kan setiap hari orang menghasilkan sampah, gitu kan? Ini permasalahan yang paling utama. Seharusnya masalah TPA Burangkeng ini harus dijadikan objek vital untuk pemerintah Kabupaten Bekasi. Sudah layak menjadi perhatian khusus, harus diberikan alokasi khusus untuk TPA Burangkeng. Iya, karena ini tumpuannya dari 187 desa dan kelurahan dan 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi, sampahnya kan buang situ semua. Gitu. Dan satu lagi, saya berharap ke depannya untuk dibuatkan di kecamatan saya itu adalah kantor pemadam kebakaran. Belum ada. Karena kenapa saya minta itu? Satu, kepadatan penduduk dan pergudangan di kecamatan saya itu sudah mulai padat. Dan beresiko akan terjadi konsleting listrik yang menimbulkan kebakaran. Itu satu. Ya kan? Iya, pemukiman. Yang kedua, ini berkaitan lagi dengan TPA. TPA, sampah di TPA itu banyak sampah plastik yang gampang mudah terbakar, apalagi di musim kemarau. Nah, kalau ini terbakar dan penanganannya lambat, akan menjadi polusi yang luar biasa, akan terganggu kesehatan masyarakat, gitu kan? Lama, udah gitu kan kalau yang dengan sekarang jaraknya jauh, turun macet segala macam, bukan seperti apa asapnya kan? Jarak terdekat pemadam kebakaran di mana? Ya intinya jaraknya agak jauh ya. Yang saya harapkan itu untuk harus ada di kecamatan saya tuh, karena berkaitan ini juga, Mbak. Ini tumpukan sampah ini apabila terjadi kebakaran, satu tadi masalah polusi pasti luar biasa, terus yang kedua masalah kesehatan masyarakatnya, yang ketiga ini TPA Burangkeng itu berdekatan sekali dengan tol, pintu tol. Nah, ketiga itu amit-amit ya terjadi. Kalau sampai terjadi seperti itu terus penanganannya lambat, pemadamannya lambat, nanti orang yang melewati jalan tol sedang kenceng-kencengnya bawa mobil ketutup asap, apakah terjadi kecelakaan? Jadi masalah lagi. Kan gitu, bisa menimbulkan korban jiwa. Bukan gitu. hanya dari masyarakat itu sendiri, tapi di luar itu juga menjadi korban. Iya. Benar-benar harus fokusin nih untuk TPAS Setu ini, teman-teman. Nah, kita udah banyak berbincang dan cukup lama juga waktunya. Mungkin ada closing statement nih dari Bang Arif sebagai Bang Sarip sebagai anggota legislatif terpilih dan masih muda juga, teman-teman, 33 tahun. Mungkin ada background keluarganya atau punya anak berapa nih, teman-teman tahu. Saya punya satu istri, alhamdulillah. Ya, dan insya Allah sampai tua saya istri saya satu gitu. Kalau anak ya, kalau anak saya sudah punya dua, satu laki-laki anak pertama, yang kedua perempuan. Yang pertama saya namakan Paris Alali Pratama, yang saya artikan di situ putra pertama yang ramah dan berjiwa pemimpin, ya, arti dari sebuah namanya. Dan yang kedua namanya itu Sapia. Sapia itu penggabungan antara nama saya, nama istri, dan nama anak pertama saya. Sarip, istri saya bernama Epi Arnasari. Jadi Sarip, Epi, dan Alip. Biasanya gitu. Dimana-mana nama istri sama suami aja ya? Enggak, karena begini, terlahirnya Sapia itu dari saya dan Epi, dan juga setelah Alip. Gitu, jadi saya sambung Sapia, kalau kagak ada Alipnya jadi lek. Jadi sapi kan? Gitu. Bercanda juga nih, Sarip nih. Gitu. Oke, closing statement Bang buat teman-teman Urbanja TV nih sebagai wakil rakyat terpilih. Ya, harapan saya ke depannya untuk khususnya Dapil 1 dan Kabupaten Bekasi harus lebih maju lagi, tentunya dari bidang infrastruktur, dari bidang pendidikan, kesehatan, dan juga lowongan pekerjaan yang hari ini menjadi masalah yang paling utama, dan juga masalah TPA Burangkeng. Mohon pemerintah kabupaten nantinya ke depannya lebih memperhatikan lagi untuk masalah TPA, jangan dibiarkan permasalahan ini terus berlarut, dan siapapun yang nanti terpilih menjadi bupati dan wakil bupati di tahun 2024, mohon sesekali lihat Desa Burangkeng yang ada tumpukan sampahnya dan harus kita selesaikan bersama. Ya, mudah-mudahan AA sih yang terpilih. Amin. Sekalian kampanye nih.
Oke, terima kasih Bang Sari sudah ngobrol nih bareng Urbanja TV di podcast bareng Wakil Rakyat. Mungkin kembali lagi nanti kita bakalan ngobrol bareng lagi bersama Wakil Rakyat yang lain. Terima kasih kepada para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.